Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita tadi sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah dan diberikan ganjaran surga. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, itu kaji tentang kisah para nabi, dan khusus pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai tentang nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ikhwani fiddin, sebagaimana kita tahu bahwasanya orang-orang sangat bangga dengan nenek moyangnya, dan orang-orang terkadang tatkala mereka berbicara tentang nenek moyang mereka, mereka berbicara dengan kebanggaan, dengan memamerkan apa yang ada yang lebih dari nenek moyang mereka. Maka tidak ada nenek moyang lebih mulia dan lebih agung dari nenek moyang manusia itu sendiri. Itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau adalah Abul Bashar. Beliau adalah manusia pertama, bapaknya semua manusia. Yang kalau kita lihat, berarti ini suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Menariknya tentang Nabi Adam alaihissalam, jamaah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca penjelasan para ulama, mereka menyebutkan ini ada hikmah berarti dalam kisah Nabi Adam, yang mana kita akan banyak belajar tentang kisah-kisah atau faedah-faedah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan para ulama menyebutkan dalam kisah Nabi Adam banyak sekali pelajaran akidah yang bisa kita pahami. Karena zaman akhir-akhir ini banyak penyimpangan yang bisa dibantah melalui kisah Nabi Adam alaihissalam. Contoh misalnya penyimpangan akidah yang meyakini bahwasanya teori Darwin misalnya, yang manusia itu tercipta dari kera mungkin, terus selanjutnya semakin sempurna akhirnya jadilah manusia. Ini kalau seorang bisa meyakini teori Darwin, berarti orang ini bisa bisa dihukumi sebagai orang yang mengingkari ayat-ayat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Yang kita tahu manusia pertama adalah Adam, langsung diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru manusia itu semakin hari semakin menyusut. Kalau teori Darwin kan manusia semakin hari semakin sempurna, tapi kalau kita lihat dalam nas-nas dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, ternyata manusia itu semakin hari semakin menyusut. Ini salah satu faedah disebutkan oleh para ulama kalau kita belajar atau memahami, mentadabburi tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga di antara hikmah yang bisa kita pelajari Nabi Adam, contoh misalnya kisah tatkala Nabi Adam digoda oleh iblis. Yang ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya iblis itu memang benar-benar memiliki tipuan yang muslihat, yang kita sebagai manusia harus waspada dengan tipuan-tipuan tersebut. Intinya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah-faedah dari kisah para nabi dan juga kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai belajar tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berbicara tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang sebelum Allah ciptakan, Allah kabarkan dulu kepada makhluk Allah yang lain, yaitu kepada malaikat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu makhluk sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini maksudnya kalau para ulama, man yakhlufu qablahu. Artinya yang menggantikan sebelumnya. Yang menggantikan apa? Sebelumnya. Nanti kita akan bahas ini dalil bahwasanya sebelum penciptaan Adam itu ada makhluk lain. Yang sebagian para ulama menyebutkan itu adalah jin. Tatkala malaikat mendengar pengkabaran ini, bahwasanya Allah akan menciptakan suatu makhluk baru yang Allah akan jadikan sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat pun mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima." Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk atau orang yang merusak dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, sedangkan kami ini adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih untukmu dan juga kami senantiasa mensucikan Engkau, wahai ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ikhwani fi din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi menjelaskan tentang pengkabaran Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan suatu makhluk yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah ini maksudnya bukan pemimpin, tapi dia sebagai man yakhlufu qablahu, artinya menjadi pengganti makhluk sebelumnya. Dari ayat ini maka para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang penciptaan makhluk, mereka menyebutkan berarti sebelum penciptaan manusia itu sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu para malaikat. Sebagian ulama pun menyebutkan sebelumnya juga itu ada namanya makhluk namanya jin. Lakinnya mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijin min nar." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan jin itu dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana disifatkan kepada kalian. Nah, dari urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, sebagian ulama menyebutkan ini berarti urutan tentang penciptaan makhluk berkaitan dengan malaikat, jin, kemudian manusia. Manusia pada yang terakhir. Berarti sebelumnya sudah ada namanya apa? Malaikat, dan sudah ada namanya apa? Jin. Ini sekedar urutan disebutkan oleh para ulama tentang faedah penciptaan, urutan dari malaikat, kemudian jin, kemudian apa? Manusia. Kita kembali ke ayat Al-Baqarah tadi, jamaah semua taala. Allah menyebutkan, saya akan ciptakan sebuah makhluk yang akan menjadi penghuni di surga. Kemudian para malaikat mengomentari, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, kenapa Kau akan menciptakan suatu makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini dan akan menumpahkan darah? Dikomentari sama siapa? Para malaikat. Ini jadi pertanyaan dibahas oleh para ulama. Kenapa sampai para malaikat mengomentari seperti ini? Saya ulang, kenapa sampai malaikat mengomentari seperti ini? Ada beberapa penjelasan para ulama, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan pertama bahwasanya tatkala Allah ingin menciptakan Adam ini, maka malaikat itu sudah diberikan benar-benar ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan bahwasanya nanti Nabi Adam alaihissalam ini anak cucunya akan membuat kerusakan di bumi. Jadi sudah ada ilham, sudah diberikan pengkabaran dari Allah kepada para malaikat. Sehingga malaikat tanya, "Ya Allah, kenapa Kau ciptakan makhluk yang seperti ini? Bukankah cukup kami yang sebagai makhluk yang terus beribadah kepada Engkau? La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu adalah hamba-hamba, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Bukankah ini sudah cukup, ya Allah? Kenapa Kau ciptakan makhluk seperti ini? Oleh karena ditanya sama siapa? Para malaikat. Ada ulama lain yang menjelaskan pertanyaan para malaikat ini
bukan dasar pengilhaman atau pengkabaran bahwasanya Adam itu akan merusak di atas muka bumi. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena malaikat tahu manusia itu atau malaikat ini diciptakan dengan sifat dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya tidak. Adapun selain malaikat itu tidak. Sehingga malaikat paham bahwasanya kalau ada makhluk yang diciptakan tidak berlandaskan sifat ketaatan kepada Allah, nanti bisa berpotensi membuat kerusakan. Ini seperti persepsi dari para malaikat. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk ini, nanti mereka akan merusak. Kalau kita kan tidak, kita memang diciptakan sebagai tabiat yang memang taat, tidak pernah bermaksiat. Ini sebagian ulama menyebutkan juga pendapat seperti ini. Ada pendapat yang ketiga, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat sebagian salaf, yaitu mereka menyebutkan bahwasanya para malaikat mengungkapkan hal tersebut karena mengetahui sebelumnya di dunia itu ada makhluk yang membuat kerusakan. Siapa itu? Jin. Sehingga para malaikat ini mereka mengkiaskan ini Nabi Adam atau manusia nanti bisa berpotensi seperti apa? Jin. Oleh kita disebutkan bahwasanya para ulama tatkala mereka menciptakan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan makhluknya urutannya ada malaikat, ada jin, kemudian baru manusia. Nah, sebelum ada manusia, malaikat bilang, "Ya Allah, nanti kalau kau ciptakan manusia di bumi, nanti mereka sama seperti jin." Karena sebelumnya itu apa? Jin yang tinggal di dunia, dan jin akan mereka lah yang merusak apa? Membuat kerusakan di dunia. Wallahu taala menjamin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pendapat para ulama kenapa sampai malaikat bertanya demikian. Dan Allah taala alam pendapat yang lebih banyak dikemukakan oleh para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya sebagian salaf tadi pendapat yang ketiga, bahwasanya malaikat itu mengetahui bahwasanya sebelum manusia ada jin yang di bumi yang mereka merusak, sehingga ini bisa berpotensi nanti manusia seperti apa? Seperti jin. Makanya Allah menyebutkan manusia itu atau Nabi Adam sebagai khalifah. Tadi saya katakan apa khalifah? Man yakhlufu qablahu. Itu yang menggantikan sebelumnya. Berarti sebelumnya di dunia itu ada satu makhluk yang melakukan itu, namanya apa? Jin. Allah Ta'ala, inilah pendapat para ulama berkaitan dengan kenapa sampai para malaikat bertanya demikian. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tadi malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah, padahal kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih untukmu dan kemudian beribadah kepada Engkau. Kenapa kau ciptakan makhluk manusia yang nanti akan bisa merusak? Kemudian di akhir Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para ulama menyebutkan inilah maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkehendak pasti ada hikmahnya di sana. Allah itu berkehendak pasti ada hikmah. Ini menyelisih sebagian kaum muslimin yang mereka memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta tidak dengan kehendak. Allah tidak punya kehendak. Kenapa? Kalau Allah punya kehendak itu berarti Allah tidak sempurna. Kenapa? Orang baru mau kehendak itu berarti menuju kesempurnaan. Ini pendapat mereka seperti itu. Kita katakan justru Allah, orang yang melakukan sesuatu tanpa kehendak itu justru dia tidak sempurna, seperti orang linglung. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Allah melakukan sesuatu pasti Allah punya apa? Hikmah, pasti punya hikmah di sana. Yang mungkin hikmah tersebut terkadang kita sebagai manusia kita bisa lihat, terkadang juga kita tidak bisa tahu. Tapi kita punya keyakinan Allah Al-Hakim. Allah punya apa? Hikmah di balik kehendak dan balik penciptaannya. Nah, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hikmah dan di penciptaan manusia yang sudah disebutkan tadi oleh para malaikat, ini manusia berpotensi membuat kerusakan di dunia. Sebagian hikmah disebutkan oleh para ulama, yaitu dari penciptaan manusia akhirnya banyak sekali hamba-hamba yang akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari golongan manusia ada para rasul, ada para anbiya, kemudian ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada juga para ulama,
ada para ahli ibadah yang mereka adalah manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu hikmah dijelaskan oleh para ulama dari penciptaan manusia itu sendiri. Sekali lagi, dari penciptaan manusia berarti ada hamba-hamba yang akhirnya mereka benar-benar beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu ayat yang menjelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam. Saya ulang ayatnya jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Secara umum Nabi Adam alaihissalam diciptakan melalui dua unsur zat, kata para ulama, yaitu dari tanah dan juga dengan air. Nabi Adam diciptakan dari dua unsur zat, itu dari tanah dan juga dari air. Berkaitan dengan tanah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya banyak. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam bagi Allah itu sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Nabi Adam dari turab, dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepada Adam tadi, kun, jadilah, maka jadilah. Di sini tegas Allah menyebutkan khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ikhwan fillah, ayat ini ada faedah sedikit untuk kita bisa menjadikan ayat ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Lihat Allah mengatakan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu bagi Allah sama seperti penciptaan apa? Nabi Adam. Orang-orang Nasrani mengklaim Nabi Isa itu diciptakan tanpa ayah, sehingga dia dijadikan sebagai Tuhan, karena ini suatu hal yang menakjubkan, di luar kebiasaan, sehingga mereka mengatakan ini suatu hal yang luar biasa, maka Nabi Isa itu Tuhan. Kita katakan mana lebih ajaib, Nabi Adam apa Nabi Isa alaihissalam? Jelas Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita mau main pola pikir orang-orang Nasrani, harusnya Nabi Adam lebih utama jadi Tuhan. Ya tidak, harusnya. Tapi kan tidak, dua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kun fayakun. Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Ikhwan, ala kulli hal, kita kembali pada ayat ini, kita ingin ambil faedah bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, inna Adam khuliqa min thalathi turabat. Sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan dari 3 tanah. Sauda wa bayda wa hadra, yaitu dari tanah yang hitam, tanah yang bayda, tanah yang putih, dan tanah yang hadra, tanah yang hijau. Sekali lagi berarti ini dalil Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khalaqallahu azza wa jal Adam alaihissalam min adimil ard. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam min adimil ard. Adimil ard, kata para ulama, maksudnya adalah dataran bumi. Jami'iha min aswadiha wa ahmariha wa abyadiha wa tayyibiha wa layyiniha wa ghalidhiha wa sibakhiha fa kullu dhalika anta ra'in fi waladihi. Ini hikmah jemaah semua, kenapa kita lihat manusia itu tidak satu warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, macam-macam kulitnya. Kenapa? Ternyata Allah memang ciptakan manusia itu dari tanah, yang tanah itu warnanya macam-macam. Ada yang dari hitam, merah, putih, kemudian juga ada tanah yang subur, ada tanah yang lembut, ada yang keras dan beragam. Sehingga di akhir Ibnu Abbas mengatakan, fa kullu dzalika anta ra'in fi waladihi. Dan itu kau bisa lihat nanti karena tercerminkan pada anak keturunan apa? Nabi Adam alaihissalam. Ini hikmah kenapa kita tidak satu warna jemaah. Kita tidak satu warna. Ikhwan fillah, dari riwayat Ibnu Abbas ini
Maka para ulama menyebutkan inilah kenapa alasan Nabi Adam dinamakan dengan Adam. Kenapa? Kata Ibnu Abbas tadi, khalaqallahu azza wa jalla Adam alaihi salam min adimil ard. Adimil ard itu tadi maknanya adalah dari dataran tanah. Sehingga sebagian ulama beristinbat bahwasanya nama Nabi Adam itu berasal memang dari dataran tanah. Wallahu taala alam. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan tegas, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam yaumal jumu'ah ba'dal asr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam hari Jumat ba'da asar min adimil ard, dari dataran tanah. Fasummiya Adam, maka dinamakanlah Nabi Adam dengan Nabi Adam alaihi salam. Wallahu taala alam. Ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Adapun dari air, banyak juga dalil, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi khalaqa minal ma' basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari manusia itu dari air, minal ma'i basharan, menciptakan manusia dari air, faja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian Allah jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musahhara dengan pernikahan, wa kana rabbuka qadira, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ini dalil Allah tadi menyebutkan khalaqa minal ma'i basyara. Allah ciptakan manusia dari apa? Dari air. Jadi dari dua unsur, dari tanah kemudian dari apa? Air. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan tersebut ternyata Allah gabungkan antara tanah dengan air itu. Sehingga pencampuran tanah dengan air ini disebut dengan tin. Kalau tanah saja tidak disebut dengan tin, kalau air saja tidak disebut dengan tin. Kapan disebut dengan tin? Tatkala air itu bercampur dengan apa? Dengan tanah, sehingga menjadi tanah yang seperti apa ya? Di sini disebut dengan tinin lazib, seperti tanah yang lengket, seperti tanah yang apa? Lengket. Di sini disebutkan oleh Ustaz Firanda Jamaah Semata dalam buku tersebut tentang apa namanya? Runtutan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama kata beliau di sini maksudnya tanah dengan air, kemudian tanah air itu digabung sehingga disebut dengan apa? Tin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah, dari tin. Maksudnya adalah tanah yang bercampur dengan air. Setelah bercampur dengan tanah dengan air, kemudian dia akan berubah wujudnya, sifatnya menjadi tinun lazib. Allah Subhanahu wa taala firman, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maksudnya kami ciptakan mereka itu manusia min tinin lazib, itu di tanah yang lengket. Ini tahapan kedua. Dari sebelumnya di tanah air, kemudian digabungkan jadi tin, kemudian menjadi tin yang lazib, yang lengket. Kemudian setelah itu dia berubah lagi sifatnya sehingga menjadi tin yang mengeluarkan bau, berubah warna, kemudian juga mengeluarkan bau. Ini dalilnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Itu dari hama'in masnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku ciptakan bashar, menciptakan seorang manusia, min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat kering lumpur hitam yang dibentuk. Artinya dengan hama'in masnun ini akhirnya tanah yang tadi lengket akhirnya dia bisa berbentuk. Dia bisa apa? Berbentuk. Kemudian setelah itu barulah dia menjadi tanah yang kering, tembikar. Allah mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia jadi salsal. Allah menciptakan manusia itu dari tanah kering seperti apa? Tembikar. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
Setelah penciptaan tadi proses-prosesnya, baru setelah itu Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Ikhwan fillah, tatkala proses-proses tadi terjadi dari air, tanah, kemudian berubah jadi dari tinal lazib, kemudian jadi masnun, kemudian jadi sol-sol. Itu kan belum jadi apa-apa, cuma tanah saja. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh jamaah, tiupkan ruh, maka jadilah zat tadi akhirnya berubah menjadi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam riwayat jamaah semua taala dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu azza wa jalla Adam." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, wa nafakha fihi ruh, kemudian Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Atasa, maka Nabi Adam pun bersin. Nabi Adam apa? Bersin. Faqala alhamdulillah. Kemudian Nabi Adam mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini dalil jemaah semua taala hikmah kenapa kalau kita bersin disebutkan alhamdulillah. Kita menyebutkan alhamdulillah. Kenapa? Dengan adanya bersin itu adanya penghidupan. Sebagian ulama menyebutkan dengan bersin itu tanda bahwasanya orang itu lagi segar. Orang kalau lagi ngantuk, orang lagi kalau tidur dia enggak bakal bisa bersin. Orang kapan bisa bersin? Kalau dia lagi segar-segarnya. Maka ini kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi sama Nabi Adam tatkala Allah tiapkan ruh kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan apa? Alhamdulillah. Fahamidallah biiznillah. Nabi Adam memuji Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallahu ya Adam. Kala itu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab ucapan Nabi Adam, semoga Allah merahmatimu wahai Nabi Adam alaihissalam. Ini jamaah semua taala proses kira-kira penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Saya ulang, Nabi Adam tercipta dari dua unsur, yaitu dari tanah kemudian dari apa? Air. Kemudian digabung tanah tersebut akhirnya menjadi apa? Tin. Tin kemudian dia berubah lagi menjadi tin dan lazib, yaitu tanah yang lengket. Kemudian dia berubah lagi menjadi hamain masnun, yaitu tanah yang sudah bisa dibentuk dan dia sudah mulai ada bau-baunya. Kemudian dia berubah lagi menjadi salsalin kal fakhar. Dia berubah menjadi tanah kering seperti apa? Tembikar. Barulah setelah itu Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, maka jadilah Nabi Adam. Wallahu taala alam. Khonifuddin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka di sini dibahas tentang penciptaan Hawa. Penciptaan siapa? Hawa, yaitu istri dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah dalam surah Al-Baqarah, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, tinggallah kau dan juga wa zawjuka dan istrimu di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang kalian sukai di sana. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi janganlah kalian dekati pohon yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ke situ nanti kalian termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Khonifuddin, dari ayat ini para ulama mereka beristinbat, berarti Nabi Adam itu atau Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Saya ulang, ini dalil bahwasanya Nabi Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam apa? Surga. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya Nabi Adam dimasukkan dulu dalam surga. Baru setelah itu Nabi Adam kesepian, baru Allah ciptakan siapa? Hawa. Yang lebih benar wallahu taala alam, Allah ciptakan Hawa sebelum Nabi Adam masuk mana? Surga. Dalilnya ini Allah menyebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kau dan juga bersama istrimu, kekasihmu, pasanganmu di dalam apa? Surga. Berarti kan masuknya berbarengan. Ini sedikit faedah jelaskan oleh para ulama.
Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang penciptaan Hawa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, takwalah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang dialah Allah SWT menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah SWT menciptakan minha ini kata para ulama kembali kepada Adam. Dari Adam zawjaha. Berarti siapa? Menciptakan Hawa. Ikhwani fiddin, di sini Allah menyebutkan Allah menciptakan Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya mereka memang satu jenis, satu apa? Satu jenis, satu sama jadi manusia. Dalam riwayat Nabi bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya wanita itu khuliqat min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan wanita itu tadi diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling tulang rusuk. Wa inna awwaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Saya sengaja baca hadis ini jemaah semua taala karena sebagian ulama menyebutkan Nabi Adam itu, maksudnya tadi kan Allah menyebutkan Hawa diciptakan dari apa? Dari Adam. Nah, Hawa itu bagian dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, sehingga diciptakan min nafsi wahidah, diciptakan dari satu hal yang sama. Tambah lagi tadi hadis ini dikuatkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahwasanya wanita itu khuliqat min dhila, dari tulang rusuk. Namun jadi catatan di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, ini kekhususan bagi Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Artinya bukan kepada semua manusia. Jangan sampai nanti ada orang dia ronsen dadanya, tulang rusuknya lengkap, berarti saya tidak punya istri nanti. Bukan begitu maksudnya, tapi itu khusus kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini kata para ulama, hadis ini tatkala Nabi sampaikan, ini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya perangai wanita itu memang benar-benar apa? Bengkok. Ini kata para ulama, justru ini bukan untuk merendahkan wanita. Justru ini menjelaskan kepada lelaki untuk memberikan perhatian lebih kepada para wanita. Sekali lagi, tatkala Nabi menyebutkan wanita itu dari khuliqat min dhila, dari tulang rusuk, yang tulang rusuk itu bengkok, ini bukan untuk merendahkan para wanita, justru untuk meninggikan para wanita, yaitu untuk menjelaskan kepada lelaki, kalian harus pengertian kepada siapa? Para wanita. Dan ini terbukti jemaah semua taala, para wanita memang benar-benar bengkok. Bahkan sebagian orang menyatakan istri saya sudah S1, S2, S3, sudah doktor mungkin, tapi ya namanya wanita tetap apa? Bengkok. Makanya dalam hadis banyak Nabi SAW benar-benar memperingatkan para wanita. Contoh bisa jadi dalam salat Id jamaah. Dalam beberapa salat Id, Nabi SAW benar-benar sengaja untuk memberikan wasiat khusus kepada para wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian manusia, sekalian para wanita, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Sesungguhnya aku melihat kalian itu adalah paling banyak menghuni neraka jahanam. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah. Kenapa demikian sampai kita menjadi orang-orang yang paling banyak nanti masuk neraka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Karena kalian itu adalah orang-orang yang suka banyak laknat. Suka apa? Banyak laknat. Artinya mulutnya sulit untuk dijaga. Kemudian kata Nabi SAW, wa takfurnal ashir, dan kalian kufur terhadap pemberian suami. Terjadi beberapa wanita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan suaminya, tatkala suaminya mungkin tidak bisa memberikan dia apa yang dia inginkan, satu saja. Akhirnya dia mengatakan apa? Kau enggak pernah kasih saya kebaikan. Itu terjadi kepada para wanita. Sekali lagi, ini peringatan dari Nabi SAW kepada para wanita. Wanita itu diciptakan dari dhila, dari tulang yang bengkok. Maksudnya untuk menjelaskan memang peranginya yang bengkok. Nah, sikap kita jamaah semua adalah bagaimana kita harus benar-benar memberikan perhatian lebih kepada siapa? Para wanita. Wallahu ta'ala alam.
Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Ini setelah penciptaan Nabi Adam, kemudian Nabi penciptaan Hawa. Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya tentang hikmah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, ikhwan fillah, dengan kita belajar tentang penciptaan Nabi Adam, maka kita belajar hikmahnya, berarti kita enggak boleh sombong. Kita tidak boleh apa? Sombong. Artinya apa? Kita ini semua sama. Kita semua sama. Nabi menyebutkan wan nasu banu Adam wa Adamu min turab. Manusia itu semuanya adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam dari apa? Turab. Nabi Adam itu dari tanah. Sehingga apa yang membuat kita harus sombong dengan manusia yang lain, jamaah? Nah, kita ini semua sama. Khonifiddin, mungkin sebagian orang kita lihat dia lebih rendah di mata kita, mungkin dari sisi materi. Kan biasa kita sebagai manusia kita lihat orang dari sisi materi, mungkin dari jabatan, mungkin dari hal-hal yang kita anggap dia lebih rendah daripada saya. Belum tentu jamaah semua ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang tidak dipandang di dunia tapi dikenal di langit, dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, siapa yang populer? Uwais Al-Qarani. Uwais, siapa yang kenal Uwais? Enggak ada yang kenal. Tapi dia dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah semua taala kisah tentang seorang wanita yang disebutkan dalam riwayat, dia hitam, kemudian dia kena penyakit sara. Sara itu kata para ulama, ada yang menyebutkan ayan, ada yang menyebutkan dia suka kemasukan jin. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya Rasulullah, saya pengen sembuh. Saya kena sara, saya kena penyakit sara. Wa inni atakasyaf, kata beliau. Yang jadi masalah kalau saya kambuh penyakitnya, aurat saya terbuka. Fad'ullah li, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya sembuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya bisa doain kau dan kau sembuh. Tapi kalau kau mau kau sabar, kau apa? Dapat surga. Kata dia apa? Asbir Rasulullah, saya lebih pilih sabar. Tapi tolong doakan kepada Allah, kalau saya kambuh jangan apa? Sampai tersingkap aurat saya. Maka Nabi pun berdoakan, akhirnya dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Tapi lihat, Nabi berikan dia apa? Maksudnya Nabi janjikan dia apa? Surga. Dia lebih memilih surga. Padahal ini wanita, kita bisa katakan ini wanita tidak dipandang sama orang, tapi jaminan surga dari Nabi SAW kalau dia bersabar luar biasa. Banyak orang-orang seperti itu yang kita mungkin anggap rendah jamaah, tapi ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kita lebih mulia jamaah, kita pun enggak boleh rendahin dia, ya tidak. Tapi atas dasar apa kita bisa mengklaim kita lebih mulia daripada dia? Kan enggak ada kejelasan, enggak ada standar kejelasan. Yang tahu semua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah semua taala, pelajaran buat kita, hendaknya kita sebagai manusia jangan sampai sombong. Jangan sampai merendahkan orang. Al-kibar batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ya udahlah, kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan dinasihatin, itu alhamdulillah jamaah, berarti ada orang sayang sama kita. Daripada kita salah terus dibiarin, tambah jauh. Falamma zagu azagallahu qulubahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang itu berpaling dari Allah, Allah akan palingkan dia semakin jauh. Nah, kalau ada orang nasihatin kita, akhi, kayaknya ini enggak benar nih, nanti harus gini. Justru kita harus bersyukur sama dia. Itu nikmat dari Allah. Antum punya teman yang seperti itu, antum ikat dia. Tapi kalau antum punya teman, antum salah dibiarin aja, maka ini jadi masalah. Maka kalau dinasihatin sama orang jamaah, jangan nolak, jangan ngeyel. Maka harusnya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada dia. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian tadi Nabi menyebutkan ghamtun nas, jangan rendahkan apa? Orang. Jangan rendahkan orang jamaah. Penyakit kita, penyakit biasa kalau orang sudah diberikan kenikmatan banyak, dia mudah merendahkan orang. Apalagi OKB.
Apa itu OKB jemaah? Orang kaya baru. Dulu mungkin susah, terus dia dapat nikmat banyak, akhirnya sombong. Biasanya begitu, tapi tidak banyak. Maksudnya ada orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Hati-hati, jangan sampai terjadi seperti itu. Allah mudah, kembalikan dia lagi ke jadi miskin mudah. Betapa banyak orang hartanya hilang jamaah, apa yang dimiliki hilang dengan sekejap dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini faedah pertama jamaah SWT, jangan sampai kita sombong. Faedah kedua, tadi saya sudah sebutkan di muqaddimah, sudah singgung sedikit, berkaitan dengan bantahan terhadap teori Darwin tadi. Yang Darwin mengatakan bahwasanya kita itu diciptakan dari kera, kemudian berproses, jadilah antum. Kita tidak terima jamaah dikatakan seperti itu. Kita katakan kalau orang meyakini teori seperti ini, berarti dia mengingkari dalil-dalil dalam Al-Quran, ya tidak? Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Justru kita katakan manusia itu semakin hari semakin menyusut. Kalau Darwin mengatakan semakin hari semakin sempurna, kita katakan semakin hari kita semakin menyusut. Lihat dalam hadis jemaah, semoga dalam hati Allah SWT. Nabi menyebutkan, Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter jemaah. Antum sekarang berapa meter? 30 meter. Turun. Jadi antum 180. Berarti kan semakin apa? Menyusut. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Nabi yang menyebutkan. Dan ukuran manusia itu semakin menyusut, semakin berkurang sampailah sekarang ini. Jadilah kita. Ikhwani fiddin, Nabi SAW pernah tatkala bertemu dengan Nabi Yusuf AS dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kan SAW pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang peristiwa ini diingkari sama orang-orang Quraisy yang akhirnya mereka malah ngejek Abu Bakar. Mereka mengatakan, Abu Bakar, lihat temanmu ini, dia pergi dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit ketujuh, kemudian turun kembali ke Mekah kurang dari 1 malam. Ini gimana temanmu seperti ini? Dia ingin menjadikan ini bahan sebagai supaya Abu Bakar mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kata kata Abu Bakar apa? Kalau Muhammad berkata lebih daripada itu, saya imani, saya percaya. Lihat, tatkala Nabi Muhammad naik ke langit dan ketemu Nabi Yusuf, kata Nabi SAW, idza huwa qad u'tiya syatral husn. Aku melihat bahwasanya Nabi Yusuf itu ternyata dianugerahi setengah ketampanan. Kalau antum seperberapa jemaah? Nabi Yusuf setengah ketampanan. Jadi ada ketampanan satu keutuhan, setengahnya itu buat siapa? Nabi Yusuf. Nah, satu ketampanan itu milik siapa? Sebagian ulama menyebutkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu setengah ketampanan dari siapa? Nabi Adam. Maksud saya, berarti semakin hari semakin menyusut. Kalau teori Darwin tadi semakin hari semakin apa? Sempurna. Enggak. Semakin hari semakin menyusut. Maka sekali lagi jemaah sekalian, jangan sampai percaya dengan teori-teori seperti ini. Teorinya orang-orang kafir. Dan banyak sekarang orang berbangga-bangga dengan teori-teorinya orang kafir. Ya kalau sampai ada orang hafal-hafal perkataan-perkataan orang-orang kafir, menukil perkataan orang-orang orientalis, menukil. Padahal dalam hadis juga pun ada, dalam sunnah juga pun ada. Kita lebih aula mengucapkan, menukil perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya para anbiya, para rasul itu kan orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih berarti orang-orang khusus. Kalau orang khusus berarti orang-orang terbaik. Maka Nabi SAW pun disuruh ngikutin orang-orang terbaik sebelum Nabi. Fabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk para Nabi yang dulu, kau ikutlah wahai Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW harusnya kita lebih bangga, kita lebih mulia, kita bertafakhur, berbangga dengan ucapan-ucapan Nabi SAW. Tapi sebagian orang lebih bangga kalau bisa menghafal, menukil ucapan-ucapan orang-orang apa? Kafir. Jadi masalah terkadang orang-orang kafir. Kalau orang barat yang muslim ya bagus, tapi kalau sudah orang barat kafir, apalagi orientalis, ini kan jadi masalah. Apalagi sampai belajar
belajar bukunya orang orientalis. Enggak bisa. Bagaimana mau selamat jemaah? Misalnya belajar apakah buku-buku orang Islam enggak ada. Justru kadang buku-buku Islam ada nilai plus. Kenapa? Di situ ada pengajaran tentang tawakal, pengajaran tentang ikhtiar. Lebih mulia daripada buku-buku orang kafir yang isinya dunia tok. Belum lagi kalau terpapar syubhat yang jadi masalah yang seperti ini kata. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kita bisa ambil faedah, berarti Nabi Adam ini nabi yang spesial. Nabi apa yang spesial? Kenapa? Dialah manusia yang pertama. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Adam itu diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangi kalian tidak mau sujud kepada hamba yang aku tuh ciptakan dengan apa? Tanganku. Sebagian orang tidak mau yakin, tidak mau percaya, tidak mau beriman Allah punya tangan. Kenapa? Ya dia mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan manusia. Berarti tidak boleh Allah punya tangan. Akhirnya mereka takwil, mereka mengatakan tangan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tangan itu ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kita katakan Allah punya tangan. Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Kita cukup meyakini, mengisbat, menetapkan Allah punya tangan. Adapun bagaimana tangannya Allah kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menyamakan dengan Allah, nanti banyak hal yang kita harus tolak. Sekarang saya tanya, Allah punya kemampuan tidak? Punya. Qadir. Kita punya kemampuan tidak? Punya. Berarti kita sama-sama Allah? Tidak, kata dia. Beda kemampuan kita sama kemampuan Allah, beda. Demikian juga kita katakan tangan Allah sama tangan kita apa? Beda. Saya sering dapat contoh ini dari Ustaz Ali Musri. Kalau dengar saya ketawa. Misalnya jemaah, antum punya kuping tidak? Punya. Panci punya kuping tidak? Ini saya selalu ingat ini kalau saya jelaskan tentang asma-sifat dari Ustaz Ali Musri hafizahullah taala. Beliau menyebutkan kita punya kuping ada. Panci juga punya apa? Kuping. Apakah telinga kita sama telinga panci sama? Beda, itu makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Bagaimana dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi SAW, maka kita sebagai hamba Allah kita harus apa? Tetapkan dan kita imani. Inilah ujian al-iman. Iman itu kan mempercayai tentang perkara-perkara yang apa? Yang gaib, yang tidak ketahui sama sekali. Maka tatkala Allah menyebutkan Allah punya tangan, maka kita tetapkan Allah punya tangan. Adapun hakikatnya seperti apa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengingkari tangan Allah Subhanahu wa taala berarti mereka mengingkari apa jemaah? Kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah ciptakan spesialnya Nabi Adam itu kenapa? Karena Allah ciptakan dengan apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi SAW tatkala di padang mahsyar, para anbiya mereka bertemu kepada Nabi Adam, kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Nabi Adam, kau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Ini mereka menyebutkan ini sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah tiupkan ruh yang Allah ciptakan kepada engkau wahai Adam. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat sehingga malaikat sujud kepada engkau. Wa askanakal jannah alla tashfa'u lana ila rabbik alla tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Ini tentang syafaatul udma nanti. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Adam ini adalah sosok Nabi yang apa? Sangat mulia. Karena Allah SWT ciptakan dengan tangannya, dan Allah SWT ciptakan jadikan Nabi Adam sebagai Abul Bashar, sebagai manusia pertama. Sudah suruk belum? Belum. Kemudian jemaah semua taala, di antara kemuliaan Nabi Adam alaihissalam
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu-ilmu tentang nama-nama yang Allah tidak ajarkan kepada selain Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. "Tsumma aradahum 'alal malaika." Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat, "Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Dan Allah berfirman, "Sebutkan kepadaku wahai para malaikat nama-nama benda ini jika kalian mengetahui." Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, la ilma lana, kami enggak punya ilmu tentang itu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan al-hakim dan Maha bijaksana. Ikhwani fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa faedah sekaligus penjelasan tentang kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Saya ulang, Nabi Adam mulia karena dia manusia pertama, kemudian diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para makhluk-makhluk yang lain. Setelah itu Allah pun perintahkan jamaah. Perintahkan siapa tadi? Para makhluk untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam." Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Ternyata mereka sujud semua kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka pun enggak mau sujud. Kenapa? Mereka menolak. Aba, kemudian wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin. Dan mereka pun adalah orang-orang yang bagian dari orang-orang kafir. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sujud kata para ulama bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Yang para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang peristiwa ini, mereka menyebutkan bahwasanya ini iblis ini sangat sombong kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sebagian ulama menyebutkan jamaah, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, karena maksiat itu kan kita digoda sama setan, digoda sama iblis. Antum ingat bahwasanya ini iblis yang nyuruh kita maksiat. Ini orang yang sombong sama nenek moyang kita, sama nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Saya misalnya kasih contoh jemaah, ada orang dulu sombong sama bapak kita. Mungkin bapak kita direndahin, bapak kita dicemooh sama dia. Terus bapak kita meninggal, tahu-tahu dia ajak kita main. Apakah kita mau main sama dia? Gak mungkin. Orang yang berakal gak mungkin mau main sama dia. Kenapa? Ini orang dulu yang rendahin bapak saya. Ini dulu orang yang mencela-cela bapak saya. Begitulah kira-kira permisalan iblis. Tatkala dia gangguin kita jemaah, dia godain kita untuk melakukan kemaksiatan. Kita ingat ini orang dulu, ini iblis dulu yang sombong sama Nabi Adam alaihissalam. Dan dia berdalil dengan sesuatu hal yang tidak logis. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan manusia atau Adam dari tanah. Seakan-akan dia mengatakan api itu lebih mulia daripada apa? Tanah. Sebagian ulama menyebutkan ini qiyas ma'al farik. Berhujjah berdalil dengan sesuatu yang salah. Dari mana alasan api lebih baik daripada tanah? Justru kalau kita lihat faktanya lebih bermanfaat tanah daripada apa? Api. Bahkan kalau kita mau satukan, kita mau lawankan tanah sama api, yang menang apa? Tanah. Api kan bisa dipadamkan dengan apa? Tanah. Artinya mereka berdalil dengan sesuatu yang tidak benar. Dan demikianlah kita juga sebagai manusia. Terkadang kita sombong sama orang. Sombongnya karena apa? Dengan dalil yang enggak benar, dengan hujah yang enggak benar. Saya hartanya lebih banyak daripada dia. Kan kita kadang-kadang gitu. Harta bukan standar kemuliaan. Tapi tadi saya katakan apa? Standar kemuliaan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ketakwaan. Maka ini penjelasan para ulama berkaitan dengan kenapa iblis mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sudah suruh.
Saya mau bahas tentang siapa iblis tapi panjang. Nantilah kalau ada pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai sini dulu jamaah, semoga dirahmati Allah SWT yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Kalau ada benarnya ini datangnya dari Allah SWT. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup jamaah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.